Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Terlina Arvinta Arfa dan kali ini pada mata kuliah Bisnis Retail saya akan menyampaikan materi pada chapter 11 yaitu mengenai Customer Relationship Management. Ini adalah satu chapter yang kita lanjutkan dari pengelolaan sistem informasi pada bisnis retail yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini adalah terkait tentang apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management atau CRM, kemudian bagaimana sebuah perusahaan akan memberikan layanan terhadap customer terkait dengan strategi dari CRM itu sendiri, kemudian penjelasan mengenai customer lifetime value, kemudian juga tentang bagaimana kita membangun strategi untuk memperkuat loyalitas pelanggan, kemudian bagaimana cara atau strategi yang kita lakukan untuk meningkatkan penjualan, kemudian juga beberapa hal tentang privacy concern terkait dengan sebuah strategi elektronik CRM, gitu ya. Oke. Terkait dengan definisi dari CRM, mungkin kita bisa jelaskan bahwa CRM itu adalah sebuah strategi yang biasanya diterapkan oleh perusahaan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program atau sistem yang kemudian berfokus pada bagaimana kita mengidentifikasi pelanggan, kemudian bagaimana kita meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap bisnis kita, dan yang paling ujung sebenarnya yang menjadi target kita adalah bagaimana kita meningkatkan loyalitas pelanggan itu sendiri dengan memberikan beberapa value atau nilai terhadap perusahaan atau brand kita pada pelanggan. Ya. Berikutnya adalah target dari CRM itu adalah untuk meningkatkan penjualan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang loyalitas pelanggan, maka karakteristik dari loyalitas pelanggan adalah bagaimana kita membuat customer kita menjadi lebih lama berinteraksi dengan perusahaan kita. Artinya dia bisa melakukan repeat order atau pembelian berulang, atau kemudian frekuensinya menjadi lebih sering berkunjung ke toko kita atau mengunjungi toko elektronik kita, atau kemudian volume pembeliannya menjadi lebih meningkat gitu ya. Jadi beberapa karakteristik dari loyalitas pelanggan bisa dilihat dari karakteristik tadi gitu ya. Semakin sering dia berbelanja, semakin meningkat volume belanjanya atau item belanjanya. Intinya adalah semakin sering dia melakukan repeat order ya. Kemudian kita masuk kepada customer loyalty. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan customer loyalty? Jadi pelanggan itu dimaknai memiliki loyalitas gitu ya, atau setia terhadap perusahaan kita, terhadap brand kita, ketika mereka memiliki komitmen untuk mengunjungi, untuk berbelanja gitu ya pada toko kita. Ya, kemudian ciri yang kedua atau poin yang kedua adalah pelanggan-pelanggan yang loyal itu kecenderungannya mereka resisten atau mereka memiliki kekebalan imunitas ketika ada kompetitor dari perusahaan kita atau brand kita memberikan layanan yang lebih, misalkan memberikan tawaran diskon, memberikan value-value lainnya, maka dia kecenderungannya resisten. Contohnya, ketika saya sudah terbiasa menggunakan sabun merek tertentu, misalnya merek X gitu ya, maka ketika ada merek lainnya, misalkan merek Y gitu ya, melakukan iklan
dengan fitur barunya, dengan diskon, kemudian dengan strategi bundling atau lainnya, maka saya merasa tetap harus membeli sabun merek X karena saya sudah cocok misal dengan aromanya, sabun tersebut sudah cocok dengan kulit saya, dan apapun itu saya maka tidak terpengaruh dengan merek-merek lainnya yang bermunculan atau menjadi kompetitor dari sabun merek X. Nah, itu adalah salah satu karakteristik saya sebagai pelanggan yang loyal. Kemudian selain itu di poin ketiga adalah pelanggan yang loyal kecenderungan memiliki ikatan emosional terhadap suatu brand atau perusahaan. Jadi kecenderungannya mereka akan concern terhadap merek itu saja. Bahkan biasanya ketika saya loyal dengan merek lainnya, maka saya akan merekomendasikan merek itu kepada lingkungan terdekat saya, misalkan kepada sahabat-sahabat saya, atau kalau saya punya anak, maka saya akan uh, mewariskan gitu ya brand-brand yang saya percayai memiliki kualitas yang baik, itu saya akan berikan kepada anak saya seperti itu, sehingga ya sudah turun temurun saja merek itu digunakan di dalam sebuah keluarga gitu ya. Atau saya memiliki sebuah kenangan atau di sini memori gitu ya yang positif, pengalaman yang positif terhadap merek tersebut, sehingga saya menceritakan pengalaman positif tersebut kepada orang lain gitu ya, bahwa menggunakan merek ini itu lebih baik dibanding merek yang lain gitu. Jadi saya secara emosional itu sudah terikat dengan merek tersebut. Itulah ciri-ciri dari customer loyalty. Dan program CRM atau Customer Relationship Management ditujukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga mereka memiliki karakteristik tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan nih ya, kira-kira kita bisa nggak sih gitu ya meningkatkan loyalitas konsumen atau pelanggan melalui pemberian diskon. Nah, di sini dinyatakan bahwa diskon itu tidak serta-merta bisa meningkatkan loyalitas pelanggan karena diskon itu tidak berlaku sepanjang waktu gitu ya. Jadi diskon, program diskon atau potongan harga biasanya digunakan untuk momen-momen tertentu saja sehingga tidak sepenuhnya bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Sedangkan loyalitas pelanggan itu membutuhkan respon dalam jangka panjang. Gitu ya. Jadi kalau respon orang membeli karena ada potongan harga, kecenderungannya itu adalah sebuah short response atau respons jangka pendek. Sehingga belum tentu ketika nanti tidak diberlakukan potongan harga gitu ya, maka mereka akan tetap loyal terhadap merek tersebut. Maka salah satu strateginya adalah bagaimana kita memberikan value yang lebih, yang spesifik dari brand kita kepada pelanggan, sehingga itu bisa menarik minat pelanggan tidak hanya secara jangka pendek gitu ya, tapi lebih kepada secara jangka panjang. Jadi yang tadi ya balik lagi bagaimana kita memberikan memorable experience gitu ya, atau memorable positive value gitu dari brand kita kepada konsumen. Nah, tentang CRM sendiri tentunya memiliki proses bagaimana sih kita menjalankan program Customer Relationship Management. Yang pertama adalah kita harus collecting customer data, kita identifikasi gitu ya pelanggan kita itu siapa saja karena dari data tersebut kemudian kita bisa melakukan treatment kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah analyzing the customer data and identifying target customer. Dari customer data tadi kita bisa memilih gitu ya, customer mana yang memiliki potensi untuk loyal. Maka customer-customer yang misalkan sudah melakukan repeat order, memiliki waktu belanja yang lebih lama dibanding customer yang lainnya, sering berkunjung, pembeliannya semakin lama semakin banyak dari segi item, dari segi volume, maka mungkin bisa jadi customer tersebut berpotensi gitu ya untuk loyal terhadap brand kita dan dia bisa dikatakan sebagai target customer kita untuk kita berikan treatment lebih di dalam CRM proses. Nah, setelah itu baru kita developing CRM programs. Apa saja sih contohnya CRM programs? CRM programs itu bisa misalkan
Kalau kita melihat ada kecenderungan bahwa dia potensial loyal customer, mungkin kita bisa memberikan brosur atau e-katalog tentang produk-produk yang baru kita launching atau produk-produk yang sedang kita promosikan. Atau kita juga bisa menawarkan misalkan member card gitu ya. Seringkali beberapa department store atau brand tertentu itu menerapkan ada members gitu ya. Nah, dari member itu mungkin kita buatkan program, misalkan ada poin, sehingga menggugah customer kita untuk melakukan repeat order gitu ya, belanja lebih sering lagi dengan volume lebih besar lagi, dia akan mengumpulkan poin yang banyak dan kemudian poin itu bisa ditukarkan dalam bentuk potongan harga di pembelian berikutnya, misalkan gitu ya. Itu adalah salah satu contoh CRM program, membuat mereka terus-menerus termotivasi untuk melakukan pembelian berulang sehingga tingkat loyalitasnya akan semakin meningkat ya. Kemudian yang keempat adalah implementing CRM program, tentunya dengan mensosialisasikan CRM program yang kita miliki kepada pelanggan-pelanggan potensial kita. Nah, berikutnya adalah tentang CRM process cycle. Gitu ya. CRM process cycle ini tadi sudah disediakan ya dari poin per poinnya. Yang pertama adalah collecting customer data, kemudian kita pelajari karakteristik dari customer kita, kemudian kita analisis gitu ya dan kita identifikasi siapa saja yang menjadi target customer kita. Ingat ya, target customer kita itu adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk loyal kepada perusahaan atau brand kita. Kemudian kita develop CRM program untuk meningkatkan motivasi mereka untuk berbelanja. Kemudian kita juga bagaimana mensosialisasikan value lebih kita kepada customer. Setelah itu kita terapkan implementing CRM program gitu ya dengan cara menginformasikan, mensosialisasikan kepada pelanggan tentang CRM program kita. Nah, itu adalah CRM process cycle. Berikutnya adalah collecting customer data. Saya akan jelasin satu persatu yang ada di CRM proses ya. Yang pertama adalah transaction. Bagaimana kita mempelajari sejarah history of purchase gitu ya. Jadi apa saja sih rekam data tentang transaksi mereka gitu ya. Kapan saja mereka membeli. Jadi kita tahu repeat ordernya itu seperti apa. Apakah dia akan membeli setiap bulan sekali, setiap minggu sekali, atau mereka membeli ketika kita misalkan ada potongan harga, bagaimana sih karakteristik pelanggan kita pelajari gitu ya, history of transaction mereka. Kemudian kita berusaha untuk memiliki customer contact gitu ya. Misalkan kalau teman-teman misalkan mengembangkan sistem eCRM gitu ya atau electronic CRM, maka biasanya beberapa brand atau department store biasanya kalau sekarang tuh suka disuruh download aplikasi tertentu gitu ya. Soal download aplikasi brand X kayak gitu. Nah, dari situ kita punya customer contact, sehingga setiap kali kita promosi atau mensosialisasikan program CRM kita, kita bisa melalui aplikasi tersebut, atau kita bisa kirimkan melalui email. Gitu. Jadi, kita selalu memberikan informasi-informasi khusus gitu yang hanya untuk potensial customer kita. Kayak tadi orang-orang yang mau mendownload aplikasi dari department store kita atau brand kita. Jadi mereka dapat informasi tambahan, misalkan pada waktu tertentu atau momen tertentu kita berlakukan ada potongan harga, atau kemudian kita ada member card, ada penukaran poin, dan seterusnya. Kemudian di sini ada customer preferences, itu juga harus kita cari tahu, kita identifikasi melalui historical of transaction-nya gitu ya. Jadi sebenarnya customer ini di antara banyak item produk kita gitu ya, mereka prefernya kemana sih gitu ya, apa preferensi mereka. Apakah mereka melakukan repeat order atau pembelian berulang ketika kita memperlakukan potongan harga, jadi setiap kita melakukan potongan harga kemudian dia pasti akan melakukan pembelian, atau dia punya concern tertentu terhadap fitur produk kita gitu ya.
Kemudian ada descriptive information gitu ya. Jadi ini terkait dengan informasi demografik atau psikografik. Mungkin terkait dia membeli karena dia memiliki hobi tertentu sehingga kita bisa kaitkan kira-kira program apa ya yang sesuai untuk customer kita. Misalkan kalau kita menjual produk-produk alat olahraga gitu ya, atau misalkan pendukung olahraga gitu, perlengkapan olahraga, maka bisa kita kaitkan mungkin secara demografik dan psikografik pelanggan kita adalah orang-orang yang memiliki hobi olahraga tersebut gitu ya. Jadi kita bisa bergabung misalkan dengan komunitas pecinta olahraga tertentu gitu ya. Dan itu kita bisa jadikan atau masukkan di dalam program CRM kita gitu ya untuk meningkatkan penjualan. Kemudian kita juga bisa misal kaitkan CRM program itu dengan kita menjadi sponsorship dalam sebuah event olahraga tertentu. Jadi banyak ya teman-teman yang bisa kita jadikan salah satu program CRM gitu. Yang kita dapatkan dari history of transaction dari data customer kita. Kemudian setelah kita collecting data dari customer, yang kedua adalah identifying information. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi informasi yang ada dari database customer gitu ya. Jadi kayak telepon number-nya, email address-nya, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa selalu memberikan informasi kepada pelanggan karena kita sudah mendapatkan alamat, nama gitu ya, identitas customer kita. Jadi kita lebih memungkinkan bagaimana mengengage mereka melalui program-program CRM yang sudah kita bangun. Kemudian analyzing customer data and identifying target customer. Jadi setelah kita punya database customer, kemudian kita identifikasi, kita pilah-pilah customer-nya, yang berikutnya adalah kita menentukan target customer yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi siapa saja sih yang harusnya mendapatkan treatment khusus dari CRM program kita. Nah, kita bisa gunakan data mining gitu ya, untuk kemudian kita memilah-milah data yang sudah kita miliki. Ya. Berikutnya adalah market basket analysis. Ini adalah terkait historical of transaction atau historical of shopping gitu ya, shopping basket dari customer kita. Jadi kita bisa lihat gitu ya, kira-kira barang-barang apa saja sih yang menjadi daya tarik mereka. Nah dari situ kita bisa jadikan bahwa di antara banyak items produk yang kita miliki di dalam toko online kita misalkan gitu ya, mana sih yang menjadi yang paling diminati oleh customer kita, dan itu mungkin kita akan fokus kepada produk tersebut gitu ya, untuk kita berikan program CRM lebih gitu. Dan misalkan lebih karena dia paling diminati, mungkin kita bisa terapkan potongan harga gitu ya pada barang atau item tersebut. Atau mungkin ketika ada barang-barang yang kurang laku dijual gitu ya, atau misalkan perputarannya lebih lambat dibandingkan barang yang lain, maka mungkin kita bisa terapkan sistem bundling gitu ya, sistem bundling dengan barang-barang yang perputarannya lebih cepat gitu. Artinya kita bisa mendorong barang-barang yang perputarannya lambat menjadi terbeli lebih cepat, punya perputaran yang lebih cepat ketika kita bundling dengan item yang paling diminati oleh konsumen. Ya. Kemudian berikutnya adalah market basket analysis thought Walmart to change. Ini contoh kasusnya pada Walmart gitu ya. Jadi misalkan produknya pisang gitu ya, kemudian ditempatkan di sini, ini terkait dengan display gitu ya, strategi display produk. Kalau tadi saya mencontohkan tentang bundling produk, ini sebenarnya hampir sama. Kalau bundling kan biasanya dijadiin satu gitu ya. Misalkan kalau orang contohnya apa ya? Misalkan pembelian jilbab gitu ya, hijab itu lebih cepat dibandingkan misalkan inner hijab gitu ya. Maka untuk bisa mendorong
pembelian inner hijab ini lebih meningkat, maka kita bundling. Setiap orang beli hijab, maka kita berikan potongan harga atau kita bundling dengan inner hijabnya gitu, sehingga sama-sama cepat perputarannya. Nah, kalau case yang ada di Walmart ini, yang ada di buku ini adalah kita mendekatkan gitu ya, mendekatkan posisi display produk. Jadi ketika kita mau menjual konflik gitu ya, konflik itu kayak misalkan apa, makanan cepat saji untuk sarapan gitu ya. Nah, itu kita dekatkan dengan pisang. Karena kecenderungannya orang akan mencampurkan konflik dengan pisang. Atau konflik misalkan didekatkan dengan susu. Gitu. Jadi kalau orang beli konflik, dia pasti ingat dia harus beli susu juga. Dia harus beli pisang juga. Atau bisa juga kita bundling produk tersebut. Gitu ya. Karena supaya si pisangnya gitu ya, secara dia produknya adalah produk segar, supaya lebih cepat perputarannya gitu ya. Kemudian contohnya ini Kleenex gitu ya. Kemudian didekatkan dengan apa tisu ya. Kemudian ada pengukur sendok pengukur gitu ya atau measuring spoon gitu ya yang didekatkan misalkan displaynya dengan houseware gitu ya. Ada flashlight itu mungkin bisa direkatkan dengan hardware atau Halloween custom dan berbagai strategi-strategi lain terkait dengan display produk yang tadi tujuannya adalah bagaimana kita mengatur perputaran barang supaya lebih cepat gitu ya atau volume pembeliannya lebih tinggi untuk barang-barang yang apa ya lebih jarang dijangkau oleh customer. Misalkan kayak kita jualan, misal toko kita jualan apa ya, jualan misal sisir gitu ya, sisir rambut gitu ya, kemudian kita bundling dengan sampo gitu ya, karena orang kemungkinannya adalah dia akan beli sampo setiap bulan misalkan. Tapi beli sisir kan sisir bukan barang yang dibeli setiap bulan gitu ya. Tapi dengan kita bundling misalkan sampo dengan sisir, kecenderungannya ketika sebenarnya dua item gitu ya dengan harga sendiri, kita berikan potongan harga dengan sisirnya, orang secara psikologis merasa bahwa wah lebih murah nih gitu ya beli sampo kemudian dibundling dengan sisir, padahal lagi nggak butuh sisir, tapi secara psikologis karena kita memberikan promosi bundling tersebut, maka kita bisa mendorong tingkat penjualan sisir karena kita bundling dengan Kemudian identifying best customer ini terkait dengan estimating lifetime value gitu ya. Jadi lifetime value itu adalah the expected contribution from the customer to the retailer profit over his or her entire relationship with the retailer. Jadi seberapa lama, seberapa sering kita mengunjungi toko gitu ya, atau department store atau brand gitu ya, brand outlet. Nah, itu adalah terkait dengan program CRM tadi. Bagaimana kita bisa membuat orang yang sudah mengenali brand kita, kemudian lebih punya atensi terhadap brand kita dan lebih sering lagi mengunjungi kita tadi. Ini terkait dengan CRM program proses tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana kita membuat CRM program, bagaimana kita mensosialisasikan program tersebut kepada customer, mungkin melalui notifikasi dalam aplikasi, melalui pengiriman informasi melalui email, dan lain-lain. Ya, yang memberikan prioritas kepada customer-customer yang potensial, ya, yang menjadi target kita untuk mereka lebih punya repeat order lagi. Ya. Kemudian cara mengidentifikasi best customer adalah ini ya use past behaviors gitu ya, memperhatikan perilaku dia pada pembelian sebelumnya untuk kita bisa forecast atau memprediksi program CRM berikutnya yang cocok buat dia itu apa. Ya.
Kemudian classifying customer by recency, frequency, and monetary value. Ini adalah RFM analysis gitu ya. Jadi bagaimana kita membuatkan program CRM untuk potensial customer, untuk target customer kita supaya ini ya resensi mereka lebih sering membeli gitu ya, pembeliannya lebih besar lagi dan memberikan monetary value kepada brand kita. Ini contohnya ya, dengan menggunakan katalog retailer and direct marketers gitu ya. Resensi how recently customer have made a purchase gitu ya, seberapa sering gitu ya, seberapa banyak, dan how much they have bought gitu ya. Jadi kita buatkan program sama mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka semakin membeli gitu ya, tadi misalkan pakai poin ya, maka bagaimana kita mendorong mereka untuk lebih sering membeli. Dan ketika mereka sering membeli, manfaat moneter apa sih yang bisa mereka dapatkan ketika mereka lebih sering membeli? Gitu ya, misalkan bisa meridim atau mencairkan poin yang mereka miliki, kemudian melalui poin itu bisa bernilai rupiah tertentu sehingga memberikan potongan harga. Dan hal ini pasti mendorong customer untuk lebih sering membeli lebih banyak lagi, dan terus-menerus gitu ya secara continuous gitu, karena memberikan manfaat buat mereka secara moneter. Ini adalah terkait dengan developing CRM program gitu ya. Jadi di sini pada piramida yang paling dasar gitu ya, ini bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang gitu ya, getting rid of unprofitable customer. Jadi untuk orang-orang yang customer yang biasa-biasa aja, yang bisa dikatakan belum memberikan pemasukan yang cukup besar kepada perusahaan gitu ya, unprofitable, tapi kita dorong supaya mereka bisa memberikan profit yang lebih besar kepada konsumen. Caranya gimana? Supaya mereka mau ngunjungin lagi, supaya mereka mau beli lagi gitu ya. Ini adalah konsumen-konsumen yang ada pada posisi paling dasar dari piramid. Ya, kemudian ada di posisi yang tengah piramid, ini adalah converting good customer into best customer. Bagaimana ketika kita sudah membuat mereka untuk melakukan repeat order, kemudian dia jadi best customer-nya untuk lebih sering lagi. Kalau tadi di posisi bawah, orang yang nggak tahu merek kita jadi tahu merek kita. Kalau di posisi tengah, ketika mereka udah tahu merek kita, kemudian mereka menjadi lebih sering berkunjung kepada merek kita. Dan sampai di posisi piramid yang puncak adalah bagaimana mereka loyal kepada merek kita, terus-menerus kepada merek kita tanpa mereka terpengaruh dengan CRM program yang diberikan oleh merek-merek lainnya. Ya, ingat lagi ya, karakteristik dari pelanggan yang loyal itu ciri-cirinya apa atau karakteristiknya apa tadi. Selain mereka berkomitmen untuk melakukan pembelian berulang lebih sering dengan jumlah lebih besar, dengan item yang lebih banyak, kemudian mereka tidak terpengaruh dengan program-program yang diberikan oleh brand lain. Nah, itu adalah best customer kita, sehingga CRM program kita bisa dikatakan berhasil ketika kita membuat customer kita menjadi loyal. Gitu ya. Ini ada customer retention yang menjadi target kita, itu adalah frequent shopper program. Gitu ya. Jadi mereka orang yang sering ya membeli. Gitu ya. Kemudian elemen ineffective frequent shopper program, gitu ya. Ini adalah tiered reward based on customer value. Jadi kita menyusun tingkatan-tingkatan, gitu ya, reward penghargaan yang bisa kita berikan kepada customer karena mereka menjadi profitable customer atau memberikan profit yang besar kepada customer. Contohnya misalkan ada member misalkan bronze, silver, gold, kemudian platinum, yang kayak gitu. Dan masing-masing tiers gitu atau masing-masing tingkatan customer tersebut nantinya akan kita berikan program, mereka mendapatkan manfaat lebih sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, misalkan platinum atau gold gitu ya, maka mereka akan mendapatkan manfaat
yang lebih besar dibandingkan misalkan silver member misalkan. Jadi kita dorong mereka untuk meningkatkan loyalitasnya gitu ya. Jadi semakin dia jadi customer yang udah cukup lama gitu ya untuk brand tertentu gitu, maka membernya ada di level yang paling tinggi dan kita akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi juga gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada personalization, ini juga part of dari strategi CRM gitu ya. Jadi misalkan untuk orang-orang yang uh, tergabung dalam membership tertentu gitu ya, maka mereka bisa melakukan personalisasi terhadap pembeliannya gitu ya. Misalkan mereka dapat fasilitas personalisasi untuk dikirimkan barangnya, misalkan kayak gitu ya. Kemudian dan berbagai personalisasi lainnya gitu ya. Atau salah satu CRM program juga kita misalkan untuk meningkatkan penjualan, selain kita menyediakan layanan pengiriman barang, ya misalkan kita memberikan opsi bagi mereka, mereka mau dikirimkan pakai perusahaan logistik yang mana, berapa lama, seberapa cepat, gitu ya pengirimannya. Atau kita memberikan opsi juga pembayaran, apakah mereka akan membayar di tempat, gitu ya, atau COD, gitu ya, atau mereka misalkan untuk barang-barang yang misalkan harganya cukup tinggi, mereka bisa melakukan pengaturan installment gitu ya, jadi bisa diangsur beberapa kali, bisa membayar menggunakan kartu kredit, bisa membayar menggunakan transfer m-banking misalkan, dan berbagai opsi lainnya yang fleksibel buat pelanggan gitu. Itu adalah salah satu layanan-layanan personalisasi yang diberikan oleh toko, terutama di sini toko online, gitu ya, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya. Sehingga pelanggan bisa bebas melakukan pilihan sesuai dengan yang cocok buat mereka gitu ya, yang nyaman buat mereka. Itu juga biasanya kita masukkan personalisasi ini sebagai program CRM. Kemudian implementing CRM program gitu ya. Jadi tidak hanya kita membangun atau merencanakan CRM program, tapi yang paling penting adalah kita implementasikan CRM program tersebut. Nah, mengimplementasikan CRM program nggak cuma buat program aja teman-teman, tapi biasanya kita juga harus mengintegrasikan CRM program pada sistem informasi yang sudah kita bangun, khususnya untuk toko-toko online. Begitu juga untuk toko-toko yang offline ya. Kita biasanya karena ada program member, bagaimana kita mengintegrasikan poin-poin dari membership mereka untuk kemudian menjadi potongan harga dan seterusnya, maka kita harus integrasikan hal tersebut dengan sistem informasi yang ada pada layanan toko. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian orientasi layanan toko gitu ya, yang tadinya produk centric juga kita harus kita transformasi menjadi customer centric gitu. Jadi artinya kita tidak hanya berfokus CRM program itu berfokus pada strategi-strategi yang kita terapkan pada produk kita atau pemberian produk value. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun customer value, gitu ya. Memberikan nilai tambah kepada customer, gitu ya, sehingga secara emosional customer itu dengan senang hati berbelanja kepada toko kita, gitu ya. Jadi kalau dulu biasanya inovasi itu lebih cenderung diberikan kepada produk, gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan produk value. Kalau sekarang kecenderungannya lebih bagaimana kita membangun customer value. Karena ketika value itu diterima secara positif menjadi sebuah memorable experience untuk customer, kecenderungannya mereka akan merekomendasikan, tidak hanya menguatkan komitmen mereka terhadap sebuah brand, tapi mereka akan merekomendasikan hal tersebut kepada customer lainnya, gitu. Kepada keluarganya, teman terdekatnya, misalkan seperti itu. Sehingga ini akan membantu sosialisasi dari CRM program yang sudah kita bangun. Karena
ketika kita mensosialisasikan CRM program, misalkan melalui email, melalui notifikasi aplikasi, maka sebenarnya sosialisasi program itu lebih mudah ketika disampaikan oleh customer itu sendiri, gitu ya. Atau dengan kata lain, secara pemasaran kita bisa menyebutkan electronic word of mouth, gitu ya. Jadi ketika seorang customer kemudian menceritakan tentang pengalaman positifnya kepada orang lain, maka itu secara teori dapat dikatakan pengaruhnya, impact-nya secara psikologis itu lebih besar dibandingkan kalau kita menginformasikan atau perusahaan menginformasikan hal tersebut kepada pelanggan. Maka lebih efektif ketika sesama pelanggan saling menceritakan atau merekomendasikan sebuah CRM program. Nah, itu yang disebut dengan customer centric. Jadi bagaimana kita bisa melayani customer, kemudian membuat mereka puas dan membuat mereka bisa mendapatkan value dari brand kita dan mereka akan menceritakan value itu kepada orang. Baik, demikian tadi yang bisa saya share gitu ya untuk materi kita hari ini tentang Customer Relationship Program. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada topik berikutnya pada mata kuliah Bisnis Retail. Saya Terlina Arvinta Monoarfa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.